Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dengan mata pelajaran prakarya. Oke, kita bahas mengenai kerajinan bahan keras. Mungkin masih ingat dengan tugas yang kemarin-kemarin mengenai kayu, rotan, ataupun bambu. Itu termasuk bab kerajinan bahan keras. Jadi untuk bahan keras itu terbagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan juga bahan keras buatan. Ya. Nah, untuk peta materi atau peta konsep pada bab ini itu meliputi prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, dan juga proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, untuk produksi kerajinan bahan keras itu disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Bahan yang digunakan itu bahan keras alami ataupun buatan. Ya, jadi berbeda proses produksinya ya. Nah, untuk prinsip kerajinan bahan keras itu meliputi prinsip keunikan bahan kerajinan, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, maupun aspek rancangan dalam produk kerajinan. Untuk keunikan itu yaitu ciri khas yang dimiliki oleh kerajinan tersebut. Contohnya di sini ada gambar kayu yang memiliki serat tertentu ya. Biasanya setiap jenis kayu itu berbeda-beda seratnya. Nah, untuk keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan itu contohnya kerajinan yang memiliki nilai fungsional maupun nilai informatif, misalnya keranjang dari rotan itu memiliki nilai fungsional. Misalkan pin dari kaleng itu memiliki nilai informatif, misalkan di situ ada gambar suatu perusahaan ataupun dan yang lainnya. Ya, untuk aspek rancangan dalam produk kerajinan ini misalkan dia dibuat dengan mementingkan kenyamanannya, praktisnya seperti apa gitu ya. Jadi dalam perancangannya dipertimbangkan hal-hal seperti itu, seperti praktisnya, kenyamanannya dalam digunakan gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan ataupun tempurung kelapa. Ya, jadi pasti punya karakteristik dan atau ciri khas gitu ya setiap kerajinannya. Di sini ada contoh hasil kerajinan dari bahan kayu ya. Di sini ada topeng dan juga perahu. Jadi kayu itu merupakan sumber alam yang sangat potensial. Jadi dari zaman dahulu kayu itu sudah biasa digunakan gitu dalam kehidupan manusia, tepatnya ya bisa jadi sumber papan
itu bisa digunakan untuk keperluan rumah dan juga kerajinan gitu. Kemudian ada ranting kayu. Jadi ini merupakan bagian dari kayu. Karena untuk kayu itu sendiri biasanya kan dari batang ya. Diambil dari bagian batangnya. Cuman ini untuk ranting kayu itu kan bagian-bagian cabang gitu ya. Ini dikhususkan. Jadi bisa digunakan atau dijadikan sebagai kerajinan, contohnya bingkai foto gitu ya, dari kumpulan-kumpulan ranting kayu tersebut. Untuk ranting yang ukurannya sedikit besar, itu bisa dapat dijadikan kerajinan kayu yang bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan gitu. Namun untuk ranting-ranting kecil bisa digunakan untuk pembuatan bingkai ataupun alat-alat yang kecil lainnya. Selanjutnya yaitu bambu. Nah, untuk bambu ini merupakan tanaman yang sangat banyak ditemui di Indonesia gitu ya. Sangat subur tumbuh di Indonesia. Selama kita melestarikannya atau menjaganya ya, tetap ya. Kita harus menjaga kelestarian alam. Nah, untuk bambu itu banyak macamnya juga. Ada bambu kuning, bambu biasa yang kita sering temui mungkin di samping rumah ya. Nah, gambar yang ditampilkan ini merupakan contoh dari kerajinan bambu ya. Pasti sering sekali melihat kerajinan bambu, baik dari yang ukurannya kecil ataupun sampai yang ukuran besar seperti kursi ataupun lemari gitu ya. Selanjutnya mengenai rotan. Jadi rotan itu masih termasuk ke dalam kelompok pinang-pinangan yang hidup memanjat gitu ya, ataupun merambat atau menjalar gitu ya. Dan juga bagian yang digunakan itu pasti bagian batangnya. Di sini ditampilkan beberapa contoh dari kerajinan rotan seperti kursi, tas, dan lainnya. Selanjutnya yaitu tempurung kelapa ya. Jadi tempurung kelapa itu bagian batoknya ya, bisa dibilang batok gitu, seperti kita biasanya memanggilnya batok. Itu bagian terkeras dalam buah kelapa.
Ini contohnya kerajinan dari tempurung kelapa ya, bisa jadikan teko ataupun lampu, ataupun bisa juga jadikan gantungan kunci ya. Kemudian karakteristik bahan dari kayu, misalnya kayu itu biasanya memiliki lingkaran tahun ya, seperti garis-garis. Kalau menebang pohon itu biasanya terlihat seperti garis-garis lingkaran tahun ya, disebutnya lingkaran tahun. Kemudian bebannya itu biasanya berbeda-beda gitu ya, ada yang berat, ada yang ringan, itu berdasarkan jenisnya ya, dan sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian juga untuk kayu jati. Jadi kalau kena panas terlalu lama itu biasanya berubah ininya ya, kepadatannya dari kayu tersebut. Di sini ditampilkan contoh dari kerajinan limbah kayu ya. Jadi untuk kerajinan itu bukan hanya dari kayu pokoknya saja. Jadi limbahnya pun masih bisa diolah. Untuk bambu biasanya itu dengan karakteristik memiliki ukuran 1 cm ya untuk rongganya hingga 20 cm. Dan bambu ini bisa sangat cepat lapuk ketika terkena air terus-menerus gitu, dan tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas gitu ya. Jadi biasanya bambu itu untuk tekstur permukaannya halus. Dan dalam pembuatan kerajinan dari bambu itu biasanya dengan menggunakan alat gergaji dan juga catut yang bersungut bundar. Catut itu seperti tang atau gegep gitu ya. Untuk karakteristik rotan biasanya memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan bambu. Jadi ruas-ruas batangnya itu lebih samar atau tidak nyata gitu ya, kurang nyata dibandingkan ruas-ruas pada bambu.
Nah, untuk tekstur permukaannya itu hampir sama seperti bambu, jadi halus gitu ya. Dan juga rotan memiliki panjang yang bisa mencapai 10 meter, jadi lebih panjang daripada bambu, dengan diameter yang atau rongga yang kecil ya, lebih kecil dibandingkan bambu. Dan untuk membengkokkan rotan ketika pembuatan kerajinan itu biasanya dengan bantuan panas gitu, dengan energi panas rotan bisa dilengkungkan. Untuk tempurung kelapa biasanya memiliki karakteristik dengan warna coklat atau coklat kehitaman ya, dan juga teksturnya pasti keras. Untuk pengupasan atau pengambilan tempurung kelapa itu bisa menggunakan parang ya, dan untuk membersihkannya itu bisa menggunakan kaca, dan menghaluskannya juga bisa menggunakan amplas. Selanjutnya untuk bahan keras buatan itu bisa berupa logam. Logam itu contohnya seperti perak, emas yang berwarna kemerah-merahan ataupun kecoklatan, dan ada juga yang keabu-abuan ya. Untuk bentuknya itu ada yang berat, ada yang ringan, pasti ada juga yang ringan tipis dan juga tebal. Itu untuk logam itu bisa dilindungi dengan cara dilapisi emas dan juga dicat ya. Jadi tujuan dicatnya logam itu untuk mengurangi proses korosi atau berkaratnya logam tersebut. Selanjutnya itu untuk bahan keras buatan ada kaca. Kaca ini wujudnya transparan dan bening, dan permukaannya itu biasanya licin dan juga kilap. Untuk pembuatan kerajinan sesuai
yang kita inginkan, biasanya kaca itu harus dipanaskan dulu agar dapat dilebur dan juga dibentuk sesuai keinginan. Nah, untuk teknik pembuatan kaca ataupun kerajinan kaca itu bisa dilakukan dengan cara dilukis ya, dan juga dipatri. Jadi untuk lukis itu kita seperti lukis dengan media kaca, sedangkan patri itu biasanya di bagian-bagian kaca itu disambungkan dengan cara dipatri. Selanjutnya itu mengenai pengemasan produk kerajinan. Ya, ini kita ambil salah satu contoh saja. Jadi dari kardus untuk kemasannya. Jadi untuk kemasan sebenarnya dikembalikan lagi kepada pembuat atau pengrajin, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga estetiknya seperti apa, tahan lamanya seperti apa.